Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah senantiasa mencurahkan kenikmatan-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua dapat kembali berkumpul untuk bersama-sama mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga duduk barengnya kita di majlis ilmu ini menjadi tanda bahwa kita adalah hamba Allah yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, hamba Allah yang ternilai taat dalam pandangan Allah, menjadi ahli sa'adah dan menjadi ahli husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang khuluqil azim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang rahmatan lil alamin. Subhanallah. Insyaallah di malam hari ini kita akan belajar bersama tentang tawassul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perspektif Al-Quran dan Al-Hadis. Subhanallah. Subhanallah. Ini sebenarnya subhanallah, sekilas penjelasan yang sudah diterangkan dalam buku baru nanti yang berjudul Keluhuran Islam. Subhanallah. Tapi tidak apa-apa, kita spill sedikit-sedikit, semoga ada manfaatnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tepatnya dalam surah An-Nisa ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna astaghfirullaha wastaghfir lahum ar-rasul wajadullaha tawwabar rahima. Dan kami tidak mengutus seseorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Dan kami tidak mengutus seorang rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati, untuk dipatuhi dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau annahum yadhalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul. Sungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, yakni jika ada seorang hamba, wabil khusus umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah berlaku aniaya terhadap dirinya. Berlaku aniaya di sini adalah zalimi diri sendiri dengan melakukan perbuatan yang menjadikan Allah tidak ridho kepadanya. Berlaku aniaya terhadap diri sendiri adalah kita melanggar aturan Allah, sehingga kita ternilai telah melakukan maksiat dalam pandangan Allah, yang mana maksiat ini jika tidak kita mohon ampunkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka maksiat ini akan menjadi keterpurukan bagi kita, akan menjadi suatu bencana bagi kita, yakni adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Maka di dalam ayat ini disebutkan walau annahum idzalamu anfusahum, sungguhnya jikalau mereka, yakni kita ini umat baginda sallallahu alaihi wasallam, ketika menganiaya diri kita, subhanallah, dengan berlaku dosa, dengan melakukan perbuatan maksiat, datang kepadamu ja'uka, yakni datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, fastaghfirullah, lalu memohon ampun kepada Allah. Kita datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu memohon ampun kepada Allah, wastaghfara lahum rasul, dan baginda sallallahu alaihi wasallam pun memohonkan ampun untuk mereka, yakni untuk orang-orang yang datang
di depan pintu baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ketika kita telah berlaku dosa, berbuat maksiat, kemudian kita datang kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai perantara, media pendekatan kita kepada Allah. Kita memohon ampun kepada Allah melalui baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita merasa diri kita berdosa, kemudian kita ingin bertaubat, ingin diampuni oleh Allah. Lalu kita tidak berani datang sendiri, subhanallah. Kita datang bersama baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membawa baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar ketika Allah memandang kita, yang dipandang bukan hanya sekedar diri kita yang penuh maksiat ini. Agar ketika Allah memandang kita, yang dipandang bukan hanya diri kita yang lemah ini, tapi yang dipandang oleh Allah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Allah memandangnya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mohon ampun kepada Allah melalui perantara baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika wastaghfirullah Rasul, ketika baginda Sallallahu Alaihi Wasallam memohonkan ampunannya, subhanallah, untuk mereka, yakni untuk orang yang datang kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kita yang datang kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, maka la wajadullaha tawwabar rahima. Tentulah mereka mendapati Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang, subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun la wajadullaha tawwabar rahim. Ini intinya. Siapa yang telah berdosa kemudian datang kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, memohon ampun kepada Allah melalui baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, ampuni hamba, ampuni Abdul Fakir ini, ampuni Abdul Asi ini, ya Allah. Aku datang kepadamu mohon ampunanmu dengan haknya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan keagungan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang kepada Allahnya tidak sendiri, membawa baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, memohon syafaat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pasti akan disambut oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika disambut oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, wastaghfirullah Rasul, dan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam pun mohonkan ampun bagi orang itu, maka la wajadullaha tawwabar rahimah. Tentulah mereka, yakni orang yang datang kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam ini, mendapati Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang, tidak akan tertolak. Siapapun orangnya tidak akan tertolak ketika datang kepada Allah melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Secara global, Quran surah An-Nisa ayat 64 ini menjelaskan bahwa tidaklah seorang Rasul itu diutus, tidaklah seorang Rasul itu diutus kecuali untuk membimbing umat, mencerahkan umat, mencurahkan kasih sayangnya kepada umat. Dan tidaklah para utusan Tuhan itu diutus hadir di tengah masyarakat, melainkan membawa bukti-bukti kebenaran tentang risalah yang dibawanya itu, membawa mukjizat yang ada, yang menjadikannya semakin kuat, subhanallah. Agar apa? Agar ditaati oleh umat itu sendiri. Ma khalaqta hadza batila. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dari zaman baginda Nabi Allah Adam, subhanallah, wa likulli qaumin had, setiap umat itu diutus kepada mereka para nabinya, para rasulnya untuk membimbing mereka. Maka tidaklah para utusan itu diutus oleh Allah
ditaati. Untuk dipatuhi yang mana kepatuhan itu, ketaatan itu untuk kebaikan bagi diri mereka sendiri yang mau berlaku taat, yang mau berlaku patuh. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falah. Yang berbuat baik maka ganjaran kebaikannya untuk diri sendiri. Pun demikian yang berlaku buruk maka kecelakaannya pun buat diri sendiri. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Walau annahum yadhalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Dalam hal ini, Subhanallah, kita akan menyadari bahwa memang benar Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala itu diutus untuk memberikan rahmat, bukan untuk melaknat. Subhanallah. Memberikan rahmat bukan untuk melaknat. Terbukti dari ayat ini, walau annahum. Subhanallah. Loh, kok bisa seperti itu? Subhanallah. Terbukti dalam ayat ini bahwa Subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Subhanallah, bagi mereka yang telah diberikan petunjuk terkait kebenaran, petunjuk terkait suatu hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu mereka berpaling, menganiaya diri mereka sendiri dengan tidak mau patuh dengan petunjuk itu, dengan tidak mau taat dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, maka Subhanallah orang seperti ini ternilai berdosa. Meskipun demikian, jangan sia-sia, karena tidak ada manusia yang suci. Kita semuanya hamba Allah, mesti pernah berlaku dosa, disadari atau tidak, dirasa atau tidak, kita pasti semuanya telah melakukan dosa dan keliruan. Subhanallah. Semoga Allah mengampuni kita semua. Subhanallah. Meski demikian, Subhanallah, ayat ini memberikan angin segar bagi kita ini yang lalai. Subhanallah. Dengan apa? Jangan putus asa. Meski kita lalai, meski kita ada dosa, bahkan banyak dosa, jangan berputus asa. La tayasu min rahmatillah. Jangan putus asa atas rahmat Allah. Kenapa? Ayo datang kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo datang kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika engkau datang kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, wastaghfar lahum Rasul, maka baginda Sallallahu Alaihi Wasallam akan memohonkan ampunannya untukmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya seperti itu, lawajadullaha tawwabar rahima, maka Allah akan memberikan ampunannya, walas asihnya kepada orang tersebut yang mau datang kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini bukti nyata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang benar-benar diutus untuk rahmat, bukan untuk melaknat. Yang dirangkul oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya yang taat, Subhanallah, yang didoakan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mau diusulkan kepada Allah oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya orang yang suci, yang bersih, bahkan orang berdosa pun baginda Sallallahu Alaihi Wasallam siap sedia, Subhanallah, untuk bisa menjadi tameng terkuat bagi umatnya yang mau kembali kepada Allah meskipun dia banyak sekali berdosa. Subhanallah, ini ayatnya, walau annahum yadhalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Maka ini pelajaran bagi kita umat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita kepingin benar-benar mengikuti jejak baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mesti harus mengedepankan rahmat, mengedepankan welas asih dibanding
Subhanallah. Mengedepankan pemaafan dibanding dendam. Subhanallah. Ini contohnya seperti ini. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang kepada beliau bukan hanya orang yang suci, yang bersih, yang taat. Orang yang berdosa pun, yang telah menganiaya dirinya sendiri pun datang kepada baginda Sallallahu Alaihi dan Rasul menyambutnya, merangkulnya, memohonkan ampunan untuknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini ia diampuni, ia dirahmati oleh Allah. Maka ini yang harus dicontoh oleh para pewaris Nabi, yang harus dicontoh oleh orang-orang yang ingin meneladani akhlak baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Maka jangan kagetan kepada orang yang subhanallah pelaku kemaksiatan. Jangan kagetan. Saya mendengar sekilas cuplikan waidahnya Gus Bahar. Subhanallah, katanya seorang yang menasihati, yang tulus, benar-benar tulus menasihati seorang dai atau daiyah yang benar-benar tulus karena Allah, yang luas wawasannya, maka dia tidak akan kagetan dengan pelaku kemaksiatan. Subhanallah. Dia tidak akan mudah ilfil dengan pelaku kemaksiatan. Ilfilnya di maksiatnya, tidak cocoknya di maksiatnya. Jangan kepada pelakunya. Yang jelek itu maksiatnya, pelakunya bisa berubah dari jelek ke baik jika dia mau berusaha berubah. Subhanallah. Maka Gus Bahar mengatakan subhanallah, belum dikatakan seorang dai yang benar-benar tulus kepada Allah, belum yang ilmunya meluas. Subhanallah, jika masih gampang kagetan. Subhanallah, melihat pelaku kemaksiatan. Artinya subhanallah, dia terkenal orang seperti ini, saya nggak mau malah subhanallah tidak mau merangkul. Kabar-kabarnya orang itu seperti itu, jangan dekat-dekat itu. Subhanallah. Subhanallah. Maka yang jauh ini, orang yang lagi jauh ini, maka akan tambah jauh. Nanti siapa yang merangkul? Betul tidak? Subhanallah. Yang penting kita bisa membatasi diri. Kalau kita bergaul pun kita tahu aturan, kapasitasnya. Selagi insya Allah kita tidak akan terkecoh, tidak akan terbawa, bismillah. Kita temani karena Allah. Ketika berjumpa kita hormati karena Allah. Seahli maksiat apapun seseorang, dia tetap hamba Allah, yang dikasih udara sama-sama Allah, dikasih nikmat sama Allah. Ketika hujan, sama-sama merasakan hujannya. Subhanallah. Dan kita harus bisa memandang husnudzonnya. Belum tentu ini pelaku kemaksiatan sekarang, berlaku buruk sekarang. Allah alam, jika besok sudah diberi hidayah oleh Allah, esok harinya, lusanya, minggu depannya, Allah alam. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka memang betul yang harus kita contoh adalah rahmatnya, husnudzonnya. Subhanallah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mau, subhanallah, didatangi oleh mereka pelaku kemaksiatan, kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mau mengusulkan kepada Allah orang itu agar diampuni. Kalau baginda Sallallahu Alaihi tidak ada husnudzon kepada Allah. Sangka baiknya kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah luar biasa, karena memang seperti itu. Karena memang Gusti Allah maha loman, maha ulas asih, maha pengampun. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka yang dikedepankan adalah rahmat. Rahmati sabaqat ala ghadabi, kata Gusti Allah seperti itu. Rahmatku, ulas asihku mendahului dari marahku. Subhanallah. Inilah akhlak yang dicontoh oleh kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang harusnya dicontoh oleh kita-kita ini yang kepingin bisa meneladani akhlak baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Jangan sampai ketika beda cara berpikir, beda pandangan, sudah nggak mau berdekatan. Jangan dekat-dekat ini, kelompok itu. Ini bukan akhlaknya kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati boleh, tapi jangan merasa diri paling benar. Hati-hati boleh untuk mengantisipasi, tapi jangan memutuskan dia itu
husnudzon kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak yakin hamba ini diampuni, tentu tidak akan mau dimohonkan ampun untuknya. Tapi karena yakin Gusti Allah ya Maha Pengampun, Maha Welas Asih, maka sejelek apapun orang itu, bismillah, dirangkul. Subhanallah. Nah ini akhlaknya baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Quran surah An-Nisa ayat 64 ini menegaskan bahwa bagi siapapun yang telah berpaling dari tuntunan baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga status ia ternilai maksiat dalam pandangan Allah, maka janganlah berputus asa. Sebab Allah Subhanahu wa taala selalu membuka peluang besar bagi mereka, yakni bagi kita-kita ini yang kadang suka lalai, ghaflah, terperosok kepada suatu perkara yang mengandung dosa. Subhanallah, jangan putus asa atas rahmat Allah, atas ampunan Allah. Kenapa? Subhanallah, ayat ini mengajarkan ayo kembali lagi, bersegera kembali lagi kepada Allah melalui baginda sallallahu alaihi wasallam. Ja'uka di sini adalah melalui bertawassul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertawassulnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan barokahnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentulah kita ini akan mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang, tidak akan tertolak siapapun orang yang berdoa membawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dipraktikkan oleh bapak kita, baginda Nabiullah Adam alaihi salam. Subhanallah, ketika baginda Nabi Adam alaihi salam meminta ampun kepada Allah, disebutkan dalam Faidur Rahman jilid 3, subhanallah, bahwa beliau mohon ampun kepada Allah dengan haknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi Adam memohon ampun dengan haknya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Gusti Allah ya fil haditsil qudsi, jangankan engkau Nabi Adam, seluruh makhluk yang ada di semesta, ketika dia memohon ampunanku dengan haknya, dengan barokahnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku ampuni. Karena tidak ada yang melebihi mahalnya syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang melebihi nilai keagungan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam pandangan Allah apapun itu. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Tawasul punten ibu-ibu kita sebelum wiridan, sebelum mawas Quran. Bismillah wa as'alukabirullaillah wa ila hadrati wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu seperti itu. Betul tidak? Subhanallah. Ini merupakan salah satu cara kita menyambungkan diri kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, agar baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kita lebih cepat kepada Gusti Allah. Ketika kita mengaji Quran, wasaukabirullaillah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun apapun itu, subhanallah, maka yang dipandang oleh Gusti Allahnya bukan hanya sekedar bacaan Qurannya kita, yang kadang kalau ngaji mulutnya bunyi ayat-ayat Al-Quran, pikirannya jalan-jalan entah kemana. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, kalau wiridan, subhanallah, entah kemana. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Namun ketika kita membawa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Gusti Allahnya meliriknya itu bukan diri kita dulu, bukan amalan yang kita lakukan dulu. Yang dilirik oleh Gusti Allah, mahalun nazmillahnya adalah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika yang dipandangnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan tertolak. Subhanallah. Oleh karenanya kenapa para ulama salaf, para salafus sholih, para habaib-habaib, para kiai-kiai kita, subhanallah,
Ya Allah, semoga ini hasil. Ya Allah, semoga ini sehat. Ya Allah, semoga diterima ila hadratin Nabi. Akhirnya Al-Fatihah. Ini merupakan bentuk cara bertawassul. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ini mafhumnya, pahamnya. Subhanallah. Tawassul itu apa sih mafhumnya? Kata ibu-ibunya. Subhanallah. Kita sering mendengar kata tawassul, tapi arti secara spesifiknya apa? Kita kadang belum mengerti. Subhanallah. Maka di sini di buku Coming Senin ya, Subhanallah, buku keluhuran Islam, Subhanallah, kami jelaskan tentang ma'rif tawassul. Subhanallah. Tawassul terambil dari akar kata wasala yasilu, yang kemudian membentuk kata wuslah. Artinya apa? Sambungan. Silah artinya hubungan. Wasl artinya bersambung. Wisal artinya ketersambungan. Saulah artinya sambungan. Dan tawassul, tawassul itu sendiri artinya apa? Perantara atau media. Ini secara etimologi atau secara lughawi, perantara atau media. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Contoh, Subhanallah, kita di sini di Cirebon, Subhanallah, ibu kita di Pekalongan, umpama, Subhanallah, kita kepingin ngobrol, Subhanallah, lo kan gak bisa, terbatas oleh jarak dan tempat, betul tidak? Subhanallah. Tapi ada HP sekarang, sehingga kita bisa berkomunikasi. Meskipun kita di Cirebon, ibu kita di luar kota. HP ini merupakan tawassul kita, media, perantara yang menyambungkan kita yang di Cirebon kepada keluarga kita yang di luar kota. Mafhum? Ya, di sini. Subhanallah. Nah, tawassul itu artinya adalah media atau perantara. Namun secara istilah atau terminologi atau istilahi, Subhanallah, bisa dikatakan bahwa tawassul merupakan media untuk mempertautkan, perantara untuk mempertautkan. Tahu tidak mempertautkan? Menghubungkan, Subhanallah, menghubungkan antara seseorang dengan seorang yang lain. Ini tawassul. Atau kalau dalam agama, Subhanallah, media untuk menghubungkan seseorang, mempertautkan seseorang dengan Tuhannya. Seorang hamba yang ingin dekat dengan Tuhannya, kemudian menggunakan beberapa cara yang menjadikan ia lebih mudah. Inilah tawassul. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Ini mafhum betul. Maka dalam dunia tarekat, dalam dunia tasawuf, tawassul ini memiliki andil yang cukup besar dalam proses keberhasilan dalam perjalanan kepada Allah, yakni mencapai meraih kema'rifatan, ma'rifatillah. Subhanallah. Seorang syekh atau mursyid, ini kalau dalam tasawuf ya, dalam dunia tarekat, merupakan objek tawassul selain daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Makanya asy-syekh sulamun, guru adalah tangga kita. Tangga kita agar kita bisa sampai kepada Gusti Allah. Pun demikian kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan perantara kita agar kita bisa sampai kepada Allah. Loh ibu-ibu punten, Gusti Allahnya mengatakan, Subhanallah, fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Loh, Subhanallah, siapa ini yang mengajarkan kita semua ini terkait penyembahan yang benar, amaliyah salat yang benar, selain daripada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah babullah, pintunya Allah. Tidak akan sampai seseorang itu, Subhanallah, sampai kepada Allah kecuali ia harus bisa melewati pintu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, merupakan media pendekatan yang digalakkan. Subhanallah, dalam Islam ini ada yang namanya tawassul ini. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Namun harus dipahami ya, bahwa tawassul bukan meminta kepada selain Gusti Allah. Subhanallah. Bukan meminta kepada selain Gusti Allah. Subhanallah.
subhanallah, kita kepingin minta air doa kepada kiai kita, kepada guru kita, subhanallah. Kita tidak meminta kepada kiai kita untuk menyembuhkan kita, tidak. Kita minta kepada Gusti Allah yang menyembuhkan. Tapi dengan barokahnya doa kiai ini, dengan kedekatannya kiai ini, guru kita ini yang dekat dengan Allah, semoga Allah memandang lebih berkahnya sang guru ini, akhirnya Allah lebih cepat mengijabah penyembuhannya untuk kita. Nah di sini pun demikian kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti ketika kita datang kepada kanjeng Nabi, ya Rasulullah, bukan berarti kita memintanya, menyembahnya kepada kanjeng Nabi, menyembah kepada Gusti Allah, tapi meminta syafaat merupakan bagian tuntunannya Gusti Allah, ajaran agamanya Gusti Allah. Kita mendekatkan diri kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai wasilah, itu merupakan ajarannya Gusti Allah. Subhanallah, merupakan bagian daripada agama. Namun yang perlu dipahami, tawasul bukan meminta kepada selain Gusti Allah. Kalau kita langsung mintanya kepada selain Gusti Allah, ini merupakan pelaku kesyirikan. Subhanallah. Masya Allah, bukan Masya Allah. Yang pasti adalah tawasul merupakan media, perantara yang digunakan untuk meminta syafaat ataupun doa dari orang-orang yang diyakini dekat dengan Allah agar harapannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Syafaat ini apa? Subhanallah, kita kepingin, ya Rasulullah isfa'lana, ya Rasulullah isfa'lana, ya Rasulullah. Kita sering seperti itu. Syafaat ini apa? Subhanallah. Kalau dalam buku Renungan Kalam Ilahi jilid 2 sudah disebutkan, ya subhanallah. Singkatnya, syafaat adalah perantara dan pertolongan untuk menyampaikan permohonan kepada Allah, semacam mediasi dengan Allah, mediasi dengan Tuhan kita. Maksudnya adalah perantara dalam memberikan suatu pertolongan kepada seseorang untuk mendatangkan kemaslahatan ataupun menolak kemudaratan. Allah yang memberikan kemaslahatan itu, Allah yang menolak kemudaratan itu. Namun karena syafaat ini, perantara ini, jadi lebih cepat, lebih mudah. Seperti ini. Nah itu syafaat. Nah, cara kita meraih syafaat kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan subhanallah, salah caranya dengan bertawasul ini. Subhanallah, makanya di sini disebutkan bahwa tawasul merupakan media yang digunakan untuk meminta syafaat kepada kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun orang-orang yang diyakini kedekatannya, keistimewaannya di sisi Tuhan, agar Tuhan kita lebih mudah mengijabah. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Dalam arti bukan berarti loh, kenapa sih Gusti Allah gak langsung ijabah saja? Subhanallah. Seperti halnya kita ada orang yang kita anggap subhanallah, ya pada umumnya ada yang kita spesialkan. Allah menyayangi semua hambanya, tidak pandang bulu. Ada Ar-Rahman Allah, tapi Allah pun punya Ar-Rahim yang ini khusus dispesialkan bagi hamba-hamba yang dekat dengan Allah. Lah kita kepingin meraih rahmat Allah yang berlebih, ampunan Allah yang berlebih, kita mendekati itu orang-orang yang telah mengantongi rahmat Allah ini. Subhanallah, rahim Allah ini. Mafhum ya di sini ya. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Menurut guru besar Al-Azhar dan mufti Mesir, yakni Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah, subhanallah, Quran surah An-Nisa ayat 64 ayat tadi yang walau annahum yadhlamu ilahihi itu bersifat mutlak, yakni tetap berlaku sampai hari kiamat. Karena ada yang beranggapan ini ayat fungsinya cuma berlaku pada zamannya kanjeng Nabi. Ketika para sahabat berdosa, ada yang melakukan dosa, kemudian mereka datang kepada kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mohon ampun kepada Allah, mereka diampuni, dirahmati. Subhanallah, ada yang beranggapan seperti itu, bahwa ini hanya berlaku hanya pada
hingga yaumul qiyamah. Artinya ayat ini juga masih bisa berlaku untuk kita-kita ini, umat yang tidak hidup sezaman bersama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Subhanallah. Maka para fuqaha itu apa? Pakar fikih, para ahli fikih. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Hanbali, dan imam lainnya, para fuqaha ahli fikih, pakar fikih. Ini banyak menggunakan ayat ini, Quran surah An-Nisa ini ayat 64 sebagai dalil bolehnya hukum berziarah kubur dan sunnahnya berziarah ke makam Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para fuqaha ini subhanallah mensunnahkan membaca ayat ini ketika subhanallah orang yang telah diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa berziarah ke makam Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Allah subhanallah. Para fuqaha juga mensunnahkan membaca ayat tersebut ketika berziarah ke Raudhah. Syekh Ali Jum'ah dalam bukunya, subhanallah saya mengutip penjelasan dari buku Syekh Ali Jum'ah yang berjudul Al-Bayan Lima Yushbihul Adhan, subhanallah, dituliskan bahwa ulama Hanafiyah berpendapat bahwa Quran surah An-Nisa ayat 64 itu subhanallah sunnah dibaca ketika berada di makam Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian dalam mazhab Hambali. Tadi mazhab Hanafi, sekarang mazhab Hambali, yakni ada Imam Ibnu Qudamah yang mengatakan membaca ayat tersebut hukumnya sunnah di makam Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga ada Al-Alim Al-Alama Ar-Rahibani, seorang ulama dari mazhab Hanabilah juga, yang menguatkan kesunahannya membaca ayat tersebut pada waktu berziarah ke makam Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kemudian ada dalam ulama mazhab Maliki yang bernama Imam Ibnu Hajj Al-Abdari yang mengatakan bahwa tawassul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan media terampuh. Tawassul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan media terampuh untuk mendapatkan maghfirah Allah. Subhanallah. Kemudian dari mazhab Syafi'i ada Imam Nawawi rahimahullah. Ini salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau menjelaskan bahwa subhanallah di antara adab berziarah kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membaca ayat tersebut. Kenapa saya menjelaskan seperti ini? Semoga ketika kita diulang berziarah ke Raudhah, berziarah ke makam Kanjeng Nabi, Allah kabulkan itu. Allah anugerahi kita, memberi rezeki kepada kita bahwa kita tergolong umat Kanjeng Nabi yang dianugerahi Allah bisa berziarah ke makam Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui haji dan umrahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Masya Allah, subhanallah. Karena ada salah satu ulama yang mengatakan seperti ini. Kalau kamu kepingin haji, kepingin umrah, coba pelajari secara betul bab haji dan umrah. Baca berulang kali. Dengan keberkahan itu, insya Allah mudahkan jalanmu untuk bisa berkunjung ke Baitullah, berkunjung ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Namun bagaimana untuk kita yang belumnya? Namun semoga Allah suatu saat nanti akan mengantarkan kita ke beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Namun bagaimana kita yang belum berziarah? Apakah sunnah? Tetap subhanallah. Tidak apa-apa. Subhanallah, Allah itu yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Enggak pilihkan, memudahkan. Subhanallah. Subhanallah, kalau kita harus bertawassul kepada Kanjeng Nabi, harus lewat umrah dulu, haji dulu, ini kita repot nanti. Bagaimana yang tenaginya sudah tidak mampu, bagaimana yang ekonominya belum mencukupi. Subhanallah, nanti seakan-akan Gusti Allah nepotisme ibadahnya itu. Subhanallah, tidak. Gusti Allah maha lauman, maha memudahkan, maha dermawan. Siapapun hambanya yang mau taat, mau beribadah, Allah memberikan pahala yang sempurna tanpa terkurangi sedikit pun. Tergantung adab kita, akhlak kita, keikhlasan kita. Maka subhanallah, para ulama-ulama agung tersebut
alaihi wasallam untuk mendapatkan ampunan Allah, maka ia pasti akan terampuni. Allah tidak peduli sebanyak apapun, sebejibun apapun dosa kita, ketika kita mohon ampun kepada Allah lewat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti terampuni. Ya Allah, subhanallah, beruntungnya kita menjadi umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bagian dari kuntum khairan ummah. Subhanallah. Maka bergembiralah wahai umat Islam yang telah menziarahi makam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun bagi mereka yang belum berziarah langsung ke makam beliau sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tetap melazimkan mudawamah dalam bertawassul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seperti itu? Karena mereka pasti akan meraih kemuliaan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak ternilai itu. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, apapun amalan yang kita kerjakan, jangan sampai lupa, ya Allah, saya niatkan ini untuk ikut kanjeng Nabi. Saya bersedekah, berzikir, tadarus Quran, bersilaturahim, hadirin di sini, niatkan ini untuk mengikuti tuntunan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini menjadikan kita lebih dekat dengan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Allah, dengan haknya kanjeng Nabi, Allahumma taqabbal minna, mohon diterima ya Allah. Bi barakati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bi hurmati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bi haqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Tapi siapa yang memiliki keyakinan sebaliknya, yakni tidak mempercayai keutamaan bertawassul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang ada orang yang beranggapan tidak percaya syafaat, tidak percaya dengan bertawassul. Kenapa? Menganggapnya subhanallah ini bagian dari perilaku menduakan Allah. Subhanallah, padahal Gusti Allah sendiri yang menyatakan dalam Quran, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Yang taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Gusti Allah sendiri yang menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Siapa yang ingin dicintai Allah, mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran dihizatkan kepada baginda sallallahu alaihi. Ini akhlaknya kanjeng Nabi, kalamullah, yang mana pada kalamullah itu sendiri menyatakan, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum rasul lawajadullaha tawwabur rahim. Cukup menghayati ayat ini, kita diperintah untuk mendekat kepada Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Orang yang mengharamkan seorang bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menurut para ulama ia tergolong orang yang menentang agama. Kenapa? Tidak mempercayai ayat Al-Quran ini. Orang yang tidak meyakini adanya keutamaan bertawassul, berwasilah kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia tergolong orang yang terhijab oleh rahmat Allah, tertutupi oleh rahmat Allah, tertutupi oleh syafaat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata kanjeng Nabi, syafaati li ahlil kabair, syafaatku diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan dosa besar. Yang penting mereka meyakini syafaatku. Subhanallah. Kuncinya yakin, percaya syafaatnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakin, percaya keutamaan bertawassul kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan percaya secara cuma-cuma, percaya berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis yang akan diterangkan nanti. Subhanallah. Mafhum badan ini. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Terkait Quran surah An-Nisa ayat 64, Imam Sya'rawi rahimahullah menyatakan bahwa beliau telah merenungkan ayat ini, satu ayat, walau annahum idzalamu. An-Nisa ayat 64 telah direnungkan oleh Imam Sya'rawi selama 10 tahun. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah.
direnungkan selama 10 tahun ini. Orang-orang yang benar-benar fuhul, benar alim, alamah, luar biasa, subhanallah, tidak bosan-bosan. Kadang kita ketika sudah ngaji 1 kali, 2 kali, 3 kali dengan tema yang sama, sudah seperti bosan mendengarkannya, sudah seperti males-malesan mendengarkannya. Kenapa? Oh, saya sudah hafal tema ini, oh saya sudah tahu pesan ini. Subhanallah, Imam Syafrawi loh 10 tahun mengkaji, mentadaburi ayat yang sama. Karena beliau meyakini betul bahwa ilmu Quran itu apa? Kullu kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jidna bimithlihi madada. Gak ada habis-habisnya, maka gak bosan-bosan. Subhanallah, akan selalu haus dengan makna-makna Al-Quran, karena begitu mulianya Al-Quran. Imam Syarafi menyatakan, saya mentadaburi, merenungkan ayat ini, yakni walau annahum, selama 10 tahun, dan akhirnya saya berkesimpulan bahwa istighfarnya Rasul yang wastaghfaru lahumur Rasul, istighfarnya Kanjeng Nabi untuk orang-orang yang datang kepada Kanjeng Nabi, orang yang bertawassul kepada Kanjeng Nabi, itu terus berlanjut ila yaumil qiyamah. Maka ini sebagaimana yang dipegang oleh Prof. Ali Jumahnati, mutlak sifatnya, tidak hanya berlaku pada zaman tertentu. Sampai yaumul qiyamah ini berfungsi. Istighfar Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berlanjut. Subhanallah, masya Allah, masya Allah, subhanallah, subhanallah. Istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Islam untuk menolong mereka agar meraih pengampunan. Dalam hal ini, subhanallah, ingatlah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hadis ini kalau kita hayati, kalau kita benar-benar merindukan sosok Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan bisa menenangkan hati kita, ibu-ibu. Loh, bagaimana menenangkannya? Karena Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hayati khairun wa mamati khairul lakum. Hidupku baik untuk kamu, dan bila aku wafat, wafatku pun baik untuk kamu. Hidupnya Kanjeng Nabi syiar agama Allah, mencerahkan umat, merahmati semesta. Pun demikian wafatnya Kanjeng Nabi. Jangan dikira Kanjeng Nabi wafat sudah wafat seperti orang biasa. Kata Quran, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian anggap orang yang meninggal dalam jihad fi sabilillah itu orang mati biasa. Tidak, mereka hidup, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Itu yang biasa. Apalagi Kanjeng Nabi Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi. Rasulullah hidup di alamnya, beliau tidak wafat. Subhanallah, beliau tahu umatnya ini sedang apa. Subhanallah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa idza ana muttu kanat wafati khairan lakum. Subhanallah, wafatku baik untuk kamu. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Tu'radu alayya a'malukum, dipaparkan kepadaku amal-amal kamu. Fa in ra'aitu khairan hamidullah ta'ala. Jika aku temukan amal itu baik, ya Allah, umat saya ini si fulan bin fulan, si fulanah bin fulan telah berlaku baik. Kanjeng Nabi tahu, ibu-ibu. Sekarang kita hadir di majelis ilmu, mendengarkan ilmu, ngaji bab tawassul, Kanjeng Nabi menyaksikan. Yakini, Kanjeng Nabi menyaksikan. Dan ketika melihat seperti ini, kata Kanjeng Nabi, fa in ra'aitu khairan hamidullah ta'ala. Jika aku ketemukan amal baik dari umatku, maka aku memuji Allah, bersyukur kepada Allah untuk mengagungkan, memuliakan, untuk meminta penambahan derajat bagi umatnya itu yang berlaku baik. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Wa in ra'aitu syarran, kata Kanjeng Nabi, jika buruk, yakni ketika aku melihat umatku, oh ternyata umatku lagi bermaksiat, lagi berlaku lalai,
lakum. Ketika melihat umatnya berdosa, berlaku maksiat, kata kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, istighfartu lakum. Maka aku beristighfar, memohonkan pengampunan untuk kamu. La haula wala quwwata illa billah. Tidakkah kita melihat hadis yang menjelaskan bahwa setiap minggu, setiap Kamis sore, subhanallah, amal kamu diangkat. Ketika baik aku memujimu di hadapan Allah, ketika buruk aku mohonkan ampunan untukmu di hadapan Allah. Yang jadi masalah adalah seperti ini. Apakah kita terus-terusan tega, terus-terusan tegel kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jangan mentang-mentang kita punya Nabi yang begitu rahmah, begitu mensyafaati, begitu ulas asih, subhanallah, Raufun Rahim, sifatnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, subhanallah. Jangan mentang-mentang kanjeng Nabi itu katanya kalau melihat umatnya maksiat, beliau mohonkan ampun. Jangan hanya seperti itu. Minimalnya kita punya ilmu rasa, minimalnya punya rasa gak enakan kepada kanjeng Nabi. Rasa gak enakan ini kita bagus punya. Jangan hanya kita tujukan kepada orang lain, gak enakan kepada orang ini, orang. Jangan hanya itu, kita gak enakannya coba kita tujukan kepada kanjeng Nabi. Subhanallah. Jika kita kepingin berlanjut maksiatnya, ingat ya Allah, ini gak enak. Nanti pas kanjeng Nabi mandek, kita lagi maksiat, kita lagi dosa. Ayo subhanallah, stop, ayo ingat lagi, mohon ampun lagi, kembali lagi ini. Subhanallah, Masya Allah. Ataukah kita tega terus-terusan? Subhanallah. Kanjeng Nabi betul istighfartu lakum. Ketika melihat amalan umatnya buruk, beliau mintakan ampun kepada Allah untuk umatnya itu, tapi sambil selesai, ya Allah, umatku ya. Bagikan orang tua kanjeng Nabi itu. Bahkan subhanallah, sayangnya orang tua itu gak ada apa-apanya dibanding sayangnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Maka ini, subhanallah, kalau kita sudah punya rasa gak enakan kepada kanjeng Nabi, maka itu tanda tautan kita lebih erat dengan kanjeng Nabi. Kita lagi dipegang oleh kanjeng Nabi lebih erat lagi. Subhanallah. Nanti rasa gak enakan ini akan meningkat dengan apa? Ketulusan, keikhlasan, kerinduan kepada sosok agung baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Subhanallah, tidakkah kita mengetahui subhanallah cerita syafaatul uzma yang hanya mutlak dipegang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi ibu-ibu, subhanallah, kalau kita bawa buku renungan kalam ilahi jilid 2, ada ini di halaman 155. Subhanallah. Saya tuliskan dalam kitab ini, dalam buku ini, dalam kitab Tuhfatul Murid, subhanallah, karya Syekh Ibrahim Al-Bajuri, dan kitab Ad-Dakhair Al-Mufidah karya Syekh Hakim Al-Asmi, dijelaskan bahwa syafaat terbagi menjadi dua. Pertama, syafaat Allah, yakni ampunan Gusti Allah Ta'ala kepada orang yang bertauhid, akan tapi perilakunya sering melanggar aturan Allah. Kemudian dengan lemahnya Gusti Allah, Allah ampun, maka ada syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang tersebut. Yang nomor dua, ada syafaat makhluk. Ada syafaat Tuhan Rabbul Alamin, Sang Khalik. Sekarang syafaat makhluk. Nah, dalam hal ini yang dimaksud adalah syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syafaatnya para nabi. Kemudian syafaatnya para wali kekasih Allah. Syafaatnya orang-orang yang dekat dengan Allah. Syafaat ini digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh para pewarisnya, para kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai media permohonan ampun yang ditujukan kepada orang beriman yang banyak melakukan dosa, ataupun bisa juga digunakan untuk media memohon kemuliaan derajat bagi orang tersebut. Nah ini subhanallah.
Isfa'lana ya Rasulullah, Isfa'lana ya Rasulullah. Mohon apa ini? Subhanallah. Mohon pengampunan dari Allah, mohon pengangkatan derajat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kemudian mengenai syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita nyebar sedikit penjelasannya tentang syafaat. Saya ambil dari kitabnya Walid ini, An-Ni'matul Muhdad fi Nabi Rahmah wa Ummatil Marhamah. Subhanallah, karya Syekhul Walid Muhammad Husain Nawawi, Allah yarham. Jelaskan bahwa syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbagi menjadi 5. Di antaranya yang pertama, yang teragung adalah syafaatul uzma atau syafaatul kubra, yakni syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat faslul qada, waktu ketentuan, di mana pada momen tersebut seluruh umat manusia dari umat terdahulu, dari zamannya baginda Nabi Adam hingga akhir zaman, dalam keadaan yang begitu susah, payah, resah, gelisah, amat berat. Mereka menunggu ketentuan dari Allah. Apakah mereka min ahlil jannah ataupun sebaliknya, ma'azallah. Bahkan mereka membutuhkan syafaat, bantuan dari para nabi-nabi agar apa? Mempercepat bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon percepatan bantuan dari Allah, entah pengampunannya, entah pengangkatan derajatnya. Subhanallah. Dan ternyata tidak ada yang mampu memberikan syafaat itu di waktu faslul qada, waktu tentuan itu, melainkan hanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Dikisahkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Imam Abil Laith As-Samarqandi, dikala kesusahan yang dirasakan manusia sudah memuncak di padang mahsyar, matahari untuk ibu-ibu kita kalau diterik, Masya Allah, sudah gak betah, luar panas di kejagan. Pada waktu itu di padang mahsyar, mataharinya jaraknya sejengkal di atas manusia, sekilan 2 kilan di atas kepala kita. Alhamdulillah, subhanallah, Masya Allah, bagaimana itu tidak bisa dibayangkan. La haula wala quwwata illa billah. Manusia dibanjiri oleh keringatnya sendiri, dengan rasa takut, kesulitan yang begitu dahsyat, dan masa yang begitu lama sekali. Ini yang menyakiti. Di dunia kita kalau menunggu kadang gak sabar, yang paling gak enak menunggu. Subhanallah, ini di waktu faslul qada menunggu ketentuan Allah. Apakah saya min ahli sa'adah atau min ahli syaqawah? Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah. Masya Allah. Maka dengan demikian mereka, yakni dari umat-umat terdahulu, dari zamannya baginda Nabi Adam hingga akhir zaman, mereka berharap agar Allah yang maha pengampun, yang maha adil, menyegerakan, disegerakan hasil akhirnya. Keputusan itu seperti apa? Maka dalam riwayat hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim dan juga ada dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah, pada saat tentuan tersebut manusia berbondong-bondong mendatangi baginda Nabiullah Adam alaihissalam, yang merupakan manusia pertama, nabi pertama, bapak seluruh manusia, yang mana Allah menciptakan Nabi Adam langsung dengan kuasanya, tangan. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, yang mana memerintahkan malaikat. Gusti Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, karena menunjukkan kemuliaan, ketinggian derajat baginda Nabi Adam alaihi salam. Subhanallah. Mereka datang kepada Nabi Adam, meminta Nabi Adam agar bersedia memohonkan syafaat, pertolongan. Syafaat itu pertolongan kepada Allah untuk mereka.
masih baru, masih takut dengan kesalahan waktu itu. Bagaimana saya bisa mohonkan syafaat untuk mereka, untuk kalian semua ini? Ini bentuk ketawaduan, bentuk ketakziman, kemuliaan baginda Nabi Adam kepada Allah. Subhanallah, meskipun beliau seorang nabi, bapaknya para nabi, bapaknya seluruh manusia, tapi ketawaduannya luar biasa. Ini yang dicontoh harusnya kepada kita ini. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Namun tetap ada solusi. Subhanallah, Nabi Adam merasa tidak berhak memberikan syafaat, menyuruh mereka yang meminta syafaat itu, umat-umat itu, datang kepada baginda Nabi Nuh alaihissalam yang merupakan Rasul pertama yang diutus kepada manusia, yang mana beliau disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Maka saat mereka berjumpa dengan Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh sangat merasa enggan, merasa enggak berhak, ibu-ibu, merasa enggak pantas memberikan syafaat. Beliau dahulu teringat akan perbuatannya, subhanallah, karena beliau dipuji oleh kezaliman kaumnya yang begitu dahsyatnya, sehingga tentu Nabi Nuh ini mendoakan kehancuran bagi umatnya itu. Subhanallah, padahal Nabi harusnya memberikan rahmat, memberikan pengampunan. Subhanallah, teringat itu, subhanallah, masya Allah, masya Allah, teringat. Maka beliau Nabi Nuh merasa malu. Dengan penuh ketawaduannya, ketakzimannya, bukan berarti bagi Nabi Nuh tidak rahmat, tidak. Saking tawadunya di hadapan Allah, seorang Nabi, Rasul pertama, yang kata Gusti Allah, hamba yang begitu bersyukur, abdan syakura, dijuluki oleh Allah Nabi Nuh itu abdan syakura. Subhanallah, tetap dengan ketakzimannya kepada Allah, beliau merasa tidak pantas memberikan syafaat. Subhanallah, maka Nabi Nuh mengatakan, menyuruh mereka untuk datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sang abul anbiya, bapaknya para nabi. Subhanallah, sama seperti sebelumnya hasilnya. Nabi Ibrahim pun sama, merasa enggan, merasa enggak berhak. Subhanallah, merasa enggak berhak. Kenapa? Nabi Ibrahim merasa tidak pantas, merasa tidak berhak, tidak berani memenuhi permintaan mereka, karena beliau pernah, subhanallah, melakukan hal yang beliau anggap ini sesuatu yang keliru. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Apa itu? Subhanallah, Nabi Ibrahim dulu pernah ketika diajak kaumnya untuk menghadiri perayaan kesyirikan, lalu beliau berkata, saya sedang sakit. Agar apa? Agar supaya gak ikut, gak usah diajak. Jadi subhanallah, menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Tapi ada sedikit suatu hal yang penyampaiannya tidak mesti dengan sebenarnya, namanya tauriyah. Tauriyah itu apa? Bukan kedustaan yang nyata, bukan. Tapi apa? Suatu perkataan yang benar, namun sengaja diutarakan dengan ungkapan tertentu agar maksudnya disalahpahami. Tauriyah namanya. Suatu yang benar maksudnya, subhanallah. Kemudian sengaja diutarakan dengan ungkapan tertentu agar disalahpahami oleh mereka. Kenapa? Kalau dipahami justru akan menimbulkan mudarat. Contoh, Nabi Ibrahim diajak oleh kaumnya untuk menghadiri perayaan syirik, sedangkan beliau seorang nabi yang mengibarkan bendera tauhid. Kalau beliau tidak beralasan sakit, maka akan dipaksa ini. Subhanallah, maka tidak akan memberikan kemaslahatan. Maka beliau berlaku seperti ini. Ini yang menjadikan Nabi Ibrahim malu. Beliau merasa pernah berdusta, padahal beliau melakukan tauriyah seperti itu. Kemudian saat beliau dituduh oleh seorang raja yang zalim yang bernama Namrud, maka baginda Nabi Ibrahim ini, subhanallah, kan dalam Quran disebutkan Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala-berhala. Kapaknya itu ditaruh di berhala yang paling besar. Ketika ditanya oleh Namrud, dikatakan bahwa bukan saya, tapi si patung itu. Subhanallah, untuk mengecohkan ini, subhanallah. Nah, ketika terlihat seperti ini, Nabi Ibrahim merasa malu. Beliau merasa,
Ibrahim pada waktu itu mengaku ini istrinya, langsung dibunuh Nabi Ibrahimnya. Subhanallah, tapi ketika mengaku saudaranya, maka tidak. Subhanallah, ada kemaslahatan di situ, tapi dengan sebab ini beliau malu. Ya Allah, dulu saya pernah berdusta, padahal beliau bertauriah seperti itu, bertauriah. Subhanallah, Masya Allah. Maka singkat cerita, beliau inilah akhlaknya kayak Nabi. Beliau bapaknya para nabi, tapi yang teringat, subhanallah, sesuatu yang seperti itu. Tawaduannya, kebersihan hatinya, ketaatannya luar biasa. Singkat cerita, Nabi Ibrahim ini menyuruh para umat itu mendatangi Nabi Musa, sang kalimullah, wa kalamallahu Musa taklima, yang diajak bicara langsung oleh Gusti Allah Ta'ala. Subhanallah. Sama lagi-lagi Nabi Musa pun menolak, tidak merasa pantas memberikan syafaat. Subhanallah. Kemudian disuruhlah ke Nabi Isa. Nabi Isa dimintai syafaat, sama. Saya merasa tidak pantas. Kenapa? Kata Nabi Isa, subhanallah, di dunia ini ada orang-orang yang menjadikan saya sembahan. Saya malu kepada Allah. Adalah saya dan Nabi Allah yang diutus oleh Allah untuk menyebar kepada Allah, menyebarkan agama Allah. Loh, kok saya malah jadikan sembahan oleh mereka? Saya malu. Maka saya merasa gak pantas. Maka disinilah puncaknya. Nabi Isa menyuruh umat-umat itu datang kepada kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka memang wadahnya, memang fak bidangnya kanjeng